Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua pada minggu yang kudus ini, tanggal 7 Juni 2020. Tema kita saat ini adalah selalu optimis dalam Tuhan, yang kita ambil dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengar lagu pujian Serahkanlah. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami datang kepadamu mengucapkan syukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan, segala pertolongan, segala berkat-berkat Tuhan, segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Saat ini ya Tuhan,
Kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang memberkati setiap keluarga yang mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Dan juga Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu yang selalu menguatkan kami, yang selalu memberikan kepada kami, ya Tuhan, segala keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruhnya firman Tuhan yang kami akan renungkan sebentar lagi. Biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, menaruh firman-Mu di dalam hati kami, agar tumbuh berbuah dan memuliakan nama-Mu dan ikut membesarkan kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Kita membuka Alkitab kita dan membaca 1 Samuel pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kepahlawanan Jonatan. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Pada suatu hari, Jonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Finehas, anak Eli imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Jonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Jonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Bozez, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Jonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Jonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang kepadamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Jonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Jonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Jonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Jonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya.
Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Jonathan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Jonathan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari. Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Jonathan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Demikianlah sebagai renungan kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema kita pada saat ini adalah selalu optimis di dalam Tuhan. Gol atau sasaran utama yang saya maksudkan melalui firman Tuhan ini ialah agar umat Tuhan tidak lemah, bahkan tidak putus asa dalam menghadapi situasi yang berat akibat COVID-19 ini. Bahkan agar umat Tuhan tetap bersemangat, tetap berpengharapan dan optimis di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan demi pertolongan dan berkat demi berkat kepada umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam kamus bahasa Indonesia, optimis itu artinya orang yang selalu berpengharapan. Orang-orang yang optimis itu selalu menghasilkan hal-hal yang besar. Kalau orang optimis, biasanya dia kreatif, rajin dan pandai membuat siasat yang menghasilkan. Orang sekarang bilang yang berjiwa optimis itu biasanya banyak inovasi atau banyak kreasi yang dia buat sehingga dia menghasilkan hal yang besar. Lain dengan orang yang pesimis, yaitu kebalikan daripada pesimis. Orang itu adalah orang yang tidak berpengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada suatu cerita di mana ada satu perusahaan sepatu. Mereka ini mau memasarkan sepatunya di satu daerah yang sedikit ada di pedalaman. Dan di daerah itu atau di desa itu tidak satu pun
ada yang memiliki sepatu. Bahkan sandal pun agak jarang. Lalu perusahaan ini mau membuat survei di desa tersebut. Kemudian mereka mengutus 2 orang. Hasil daripada pengamatan 2 orang ini, yang satu mengatakan bahwa di desa itu tidak mungkin sepatu bisa terjual satupun. Karena mereka ini semuanya rata-rata pakai kaki ayam atau tidak pakai sandal dan tidak pakai sepatu. Jadi mereka tidak mengenal sepatu. Mereka berjalan kaki tanpa sandal dan tanpa sepatu. Tapi satu lagi, dia berkata bahwa ini adalah pangsa pasar yang besar untuk perusahaan sepatu kita. Lalu kemudian dia mengatakan pendapat, kita bikin dulu sandal yang menarik. Lalu kemudian kita bikin lagi nanti sandal itu menyerupai sepatu. Lalu kemudian nanti baru kita membuat sepatu. Sehingga mereka ini semua satu desa, mungkin desa-desa yang lain seperti ini, itu akan mengikuti. Dan sepatu yang kita produksi akan lebih banyak nanti bisa kita jual ke desa-desa yang sama seperti desa yang tidak memiliki sepatu-sepatu bagi masyarakat mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita firman Tuhan ini kita akan melihat sikap yang optimis dan pesimis yang terjadi di dalam cerita yang kita baca tadi. Kenapa saya katakan bahwa di situ ada 2 gambaran sikap yang pesimis dan optimis? Nah, kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ketiga dikatakan bahwa Jonathan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Tetapi di dalam cerita berikutnya kita tidak perlu membaca bahwa orang Filistin mengumpulkan semua kekuatannya. Mereka itu mau membalas kekalahan mereka. Lalu mereka mengumpulkan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan tentara yang sangat banyak, bahkan dikatakan seperti pasir banyaknya yang ada di tepi pantai. Jadi melihat situasi ini, Raja Saul itu sangat terdesak. Dari pasukan yang dia bawa, ketika melihat banyaknya pasukan Filistin datang, pasukan daripada Raja Saul itu akhirnya berlarian. Mereka itu bersembunyi. Ada yang di bukit batu, ada yang di liang batu, ada yang di perigi, ada yang di goa, dan sebagainya. Mereka itu berpencar semuanya. Dari 3.000 tentara yang dibawa oleh Saul, tinggal hanya 600 orang tentara. Dan itu pun dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 21 sampai 22 dikatakan demikian. Dari ayat 19 sampai 22 dikatakan demikian. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak.
Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Jonatan. Tetapi Saul dan Jonatan anaknya itu masih mempunyainya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam hal ini kita melihat bahwa senjata pun tidak ada di pasukan orang Israel. Jadi kita dapat melihat dalam hal ini Raja Saul itu dia sangat khawatir. Dia sangat terdesak. Dan melihat juga pasukannya sudah berlari ke sana kemari menyembunyikan diri. Dan dia hanya memiliki 600 pasukan saja. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi seperti ini, Jonatan tampil dengan sangat optimis. Jonatan membawa seorang pengawalnya, dan mereka menusuk ke tempat di mana orang-orang Filistin itu berada. Lalu kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 14 yang sudah kita baca tadi, kita baca di dalam ayat yang ke-6, Jonatan berkata, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Jonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang kepadamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kita kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Jonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Jonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah, mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Jonatan merangkak ke atas dengan diikuti pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Jonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Kekalahan yang pertama ini yang timbulkan Jonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran dari Allah. Dan terakhir kita membaca daripada riwayat ini atau daripada cerita ini, maka orang-orang Filistin, tentara-tentara Filistin itu, mereka saling menikam temannya satu sama lain. Banyak cerita di Alkitab tentang hal optimis. Misalnya
di dalam bilangan 13 dan bilangan 14. Cerita yang terdapat di bilangan 13 dan 14 itu adalah bahwa ada 12 perwakilan suku Israel yang disuruh mengintai atau melihat atau mensurvei daerah Kanaan yang menjadi tujuan akhir perjalanan daripada bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Lalu kemudian 12 orang itu hanya 2 yang mengatakan hal yang optimis. Selainnya itu 10 dari antara mereka melihat bahwa orang Enak atau orang Kanaan itu badannya besar-besar, memiliki persenjataan yang lengkap, dan benteng-benteng kota pertahanan mereka begitu kuat. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Tetapi Kaleb dan Joshua berpikir optimis, dan mereka berpendapat bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka kepada kita. Maka dalam hal ini di dalam bilangan 14 ayat 9, Kaleb berkata, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan, Kanaan dapat direbut Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam 1 Samuel 14 ayat 23 tadi, bahwa kemenangan tentara Israel yang dipimpin Raja Saul adalah karena Tuhan semata. Agar kita memiliki jiwa optimis, kuncinya adalah lihatlah selalu kepada Tuhan Yesus. Bila ada persoalan hidup yang berat, lihatlah selalu kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, jika ada pencobaan-pencobaan yang kamu alami, itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus selalu siap untuk menolong kita. Jadi, jangan cepat putus asa. Jangan cepat putus pengharapan. Kita harus optimis menghadapi kehidupan ini, terutama di masa COVID-19 ini. Tuhan Yesus pasti menolong kita semua, agar kita selalu optimis dalam Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, lihatlah selalu kepada Tuhan yang sanggup menolong dan memberkatimu. Dan yang kedua, berdoa dan beribadah terus, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak Tuhan sukai. Lalu yang ketiga, selalulah membaca firman Tuhan atau Alkitab, terutama membaca perbuatan-perbuatan ajaib yang dibuat Tuhan untuk menolong dan memberkati umatnya. Dan kemudian yang keempat, tanamkan di hatimu dan pikiranmu bahwa kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, apapun yang kita alami dalam situasi yang sulit sekarang ini, marilah kita selalu melihat kepada Tuhan.
bahwa Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Dalam berusaha pun, ingat selalu bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Susah payah tidak menambahinya. Seperti yang kita baca di dalam Amsal 10 ayat 22. Jadi jangan hanya berusaha dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hanya mengandalkan kepintaran kita sendiri. Tetapi kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan pasti selalu memperoleh berkat Tuhan yang tidak habis-habisnya. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian dikatakan firman Tuhan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Marilah kita selalu optimis dalam Tuhan. Tuhan akan membuat kita bahagia. Tuhan akan selalu siap mengubah hal yang tidak baik ini menjadi baik bagi kehidupan kita. Dan hal yang tidak mungkin yang kita pikirkan, di dalam Tuhan itu semuanya mungkin. Di masa sukar sekarang ini, marilah kita lakukan segala kegiatan dan pekerjaan kita seperti biasa. Tetapi suatu hal yang harus kita ingat, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan doa, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan selalu beribadah. Nah, sekarang kita beribadah di rumah. Jangan kita abaikan. Jangan kita sepelekan. Kita beribadah sungguh-sungguh di rumah. Tuhan akan berkenan di dalam tiap-tiap ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dengan demikian, Tuhan akan memberkati kita. Apalagi kalau kita rajin membaca firman Tuhan, itu akan menguatkan iman kita. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita menghadapi situasi sekarang ini. Jangan sampai stres, tapi usahakanlah hati kita senang, hati kita bahagia, dan dengan doa, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan merasa tenang. Dan firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Oke, ketika kita sudah tenang dan Tuhan melihat kita tidak khawatir, di sanalah Tuhan akan memberkati kita. Di sanalah Tuhan akan membuka jalan bagi kehidupan kita, memberikan rezeki yang baik, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan, dan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit, mara bahaya dan kecelakaan. Tuhan akan memberkati anak-anak kita yang masih bersekolah di rumah. Biarlah juga Tuhan memberkati hidup masa depan mereka. Terpujilah Tuhan. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya di dalam situasi yang sukar sekarang ini, kami merasa tenang, merasa bahagia, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Karena Tuhan selalu menolong kami. Karena Tuhan selalu memberikan rezeki kepada kami. Karena Tuhan selalu memberi kekuatan kesehatan yang baik kepada kami. Bapa di surga, berkatilah kami semua
di dalam segala usaha pekerjaan, berikanlah rezeki yang baik, dan berkati Tuhan yang sekarang ini mungkin mereka dirumahkan sehingga tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, tetapi biarlah Tuhan semua sama-sama berharap kepadamu, supaya Tuhan yang membuka berkat-berkat-Mu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Berkatilah Tuhan anak-anak yang masih sekolah di rumah, supaya mereka juga ya Tuhan menjadi anak-anak yang berhasil kelak, anak-anak yang sukses kelak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur segala hal di negara kami ini, terutama di dalam hal untuk bisa mempercepat berakhirnya virus yang ada di Indonesia ini. Berkatilah Tuhan semuanya yang sudah dibuat lembaga-lembaga gugus tugas gugus yang membuat semuanya aturan-peraturan di dalam hal masyarakat beraktivitas supaya terhindar daripada COVID ini. Tuhan memberkati mereka semua, memberkati dokter, memberkati juga perawat, memberkati yang sakit, terutama yang diisolasi supaya cepat baik dan cepat sembuh. Berkatilah Tuhan seluruh bangsa dan negara kami ini supaya terus bersabar sehingga nanti akan berakhir virus ini di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan memberkati pelayanan kami supaya kami bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Berkatilah juga anggota kami yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan memberkati kami semua dengan imunitas yang baik. Dan Tuhan juga selalu menjaga kami sehingga tidak terkena kepada virus ini yang sangat mematikan. Dan kami semuanya ya Tuhan dijaga oleh malaikat-malaikat kudus-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang kedua, yaitu Engkau Tuhan. Asal
Amin.